Belum sepekan pasca gencatan senjata Israel dan Hamas disepakati, suara senjata dan lonceng kematian kembali menggema di Gaza. Militer Israel dilaporkan menembak mati sejumlah warga Palestina yang dianggap melewati garis kuning antara Gaza dan wilayah militerisasi Israel. Serangan itu membuka lagi pintu kekhawatiran. Rapuhnya gencatan senjata kali ini pun dibayangi pelanggaran berulang pada jeda-jeda perang di waktu lampau. Kesepakatan gencatan senjata pada Maret lalu pun runtuh setelah Israel melepaskan tembakan ke warga Palestina. Dan sinyal itu kembali muncul ketika 5 warga Palestina meregang nyawa usai ditembaki tentara Israel. Apa yang akan terjadi jika gencatan senjata kali ini kembali pupus dalam waktu singkat? Al Jazeera melaporkan tentara Israel menembak mati sedikitnya 9 warga Palestina yang berusaha kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dan Khan Yunis pada Selasa 14 Oktober 2025. Insiden ini menjadi pelanggaran pertama yang dilakukan Israel sejak gencatan senjata disepakati mulai berlaku sejak Jumat 10 Oktober 2025. 5 dari 9 korban penembakan Israel itu tewas di lingkungan Sujaya, kota Gaza. Militer Israel berdalih tentaranya melepaskan tembakan karena merasa terancam dengan orang-orang yang mendekati pasukannya di Gaza Utara. Warga Palestina itu dilaporkan melewati garis kuning, sebuah garis yang memisahkan antara wilayah militer Israel dan daerah sipil. Insiden ini menggarisbawahi tantangan yang menguji gencatan senjata kali ini. Kira-kira bisakah gencatan senjata kali ini tetap pada jalurnya? Apa yang membuat gencatan senjata kali ini dikhawatirkan akan berumur pendek? Israel dan Hamas seharusnya berjanji akan saling menghentikan pertempuran sesuai kerangka kesepakatan gencatan senjata. Beberapa perjanjian tahap pertama telah berjalan mulus. 20 sandera Hamas yang masih hidup sudah dipulangkan ke Israel dan sekitar 2.000 tahanan Palestina pun sudah dibebaskan dari penjara Israel. Pasukan Israel pun sudah mundur ke belakang garis kuning, meski sekitar 58% wilayah Gaza masih berada di bawah pendudukan Israel. Serangan udara Israel pun sudah menurun drastis. Tentara Israel juga sudah mulai menghancurkan pos militer yang ditinggalkan dan menurunkan alat pengintai mereka. Namun semua itu tidak menjamin perang benar-benar usai, karena belum ada pembahasan lebih rinci terkait kelanjutan gencatan senjata tahap berikutnya. Hamas masih belum melucuti senjatanya, membuat Israel bisa menjadikannya sebagai dalih untuk melanjutkan operasi militer. Rencana penarikan pasukan Israel di dalam kesepakatan pun dibuat samar dan berpotensi membuat tentara Tel Aviv bisa berada tetap di Gaza dalam jangka waktu yang tak ditentukan. Tak ada pula kejelasan siapa yang akan memimpin Gaza jika perang usai. Ditambah, jika perang usai, pemerintahan Benjamin Netanyahu bisa menghadapi sejumlah tantangan politik di dalam negeri. Mulai dari investigasi serangan 7 Oktober yang syarat polemik, hingga penyelidikan dugaan kasus korupsi Netanyahu. Jika perang usai, bisa-bisa semua isu itu kembali naik ke permukaan dan mengancam pemerintahan Netanyahu. Melansir Arab News, analis hubungan Amerika Serikat dan Arab, Dania Koleilat Khatib menduga, bisa saja Netanyahu membuka front peperangan baru di tepi barat Lebanon atau Iran. Seolah Netanyahu harus mempertahankan Israel terus berperang demi mengalihkan dan menutupi isu-isu yang bisa mengancam pemerintahannya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar gencatan senjata Hamas dan Israel tetap pada jalurnya? Dan jika Israel nekat melanggar gencatan senjata, apa langkah yang bisa diambil? Analis hubungan Amerika Serikat dan Arab sekaligus pendiri Pusat Penelitian Kerjasama dan Pembangunan Perdamaian, Dania Koleilat Khatib mengungkapkan pandangannya dalam sebuah tulisan yang diunggah di Arab News. Menurut Dania, untuk mencegah pelanggaran kesepakatan oleh Israel, langkah pertama yang bisa diambil adalah memberikan tekanan pada Tel Aviv. Tekanan itu bisa diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku sekutu Israel, sekaligus arsitek perdamaian kali ini. Pada 10 Oktober 2025 pun, Trump menyatakan dirinya yakin gencatan senjata kali ini pun bisa bertahan. And how confident are you that the ceasefire will hold? I think it'll hold, yeah. I think it'll hold. They're all tired of the fighting.
Tak hanya itu, di depan Knesset atau parlemen Israel, Trump juga meyakinkan bahwa Israel kini sudah menang dan meminta Israel untuk melupakan perang. Done the right thing in defending yourself. You're not going to have to worry so much about it. You've won, and now you can build and you can do things that you never even thought possible. Meski demikian, Dania menduga tekanan dari Trump saja tidak cukup untuk menahan Israel melanggar gencatan senjata. Ia menyebut negara-negara Arab dan Islam juga punya peran penting. Menurut Dania, negara-negara Arab dan Islam harus membentuk pasukan internasional di Gaza sesuai resolusi 377. Sebuah aturan yang tidak bisa dilangkahi oleh veto Dewan Keamanan PBB. Dania berpendapat Israel harus diancam dengan resolusi 377. Melalui resolusi itu, negara-negara Arab dan Islam bisa membentuk pasukan internasional dan menggunakan senjata apabila Israel melanggar gencatan senjata. Dan ia menyebut, negara-negara Arab dan Islam yang menjadi penengah harus menyusun strategi dan memastikan Israel mengetahui akan menghadapi konsekuensi berat apabila melanggar gencatan senjata. Tak hanya itu, Dania berpendapat tekanan internasional juga tak boleh berhenti, agar negara-negara barat juga ikut memaksa Israel untuk mempertahankan gencatan senjata. Dan Dania menegaskan, tekanan internasional itu tak seharusnya hanya berakhir pada gencatan senjata, namun juga pencapaian negara Palestina yang berdaulat. Sementara jika Hamas yang melanggar gencatan senjata, Trump mengatakan Amerika Serikat tak akan segan untuk turun tangan dan mungkin akan menggunakan kekerasan juga. Insiden pembunuhan warga sipil Palestina sekali lagi menegaskan rapuhnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sebuah perjanjian damai tak akan bertahan tanpa kepatuhan pada hukum internasional dan komitmen untuk melindungi warga sipil. Komunitas internasional mungkin dapat menjadi penyeimbang melalui tekanan diplomatik, investigasi, dan menempatkan pengawas gencatan senjata. Namun pada akhirnya, keselamatan di Gaza hanya akan tercapai jika kedua pihak menahan diri dan mengakui bahwa perdamaian memerlukan tanggung jawab bukan hanya perjanjian. Kira-kira bisakah para aktor internasional mempertahankan gencatan senjata di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.